Trump mengklaim negosiasi dagang dengan China sudah selesai. Namun akhir kesepakatan London terkesan terburu-buru hingga meninggalkan isu utama yang belum tuntas, sengketa ekspor tanah jarang. Teranyar, pemerintah China menolak memberikan izin ekspor mineral tanah jarang khusus untuk militer Amerika Serikat. Benarkah Donald Trump terkecoh dengan strategi Xi Jinping? Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Muhammad Andri Perdana, selaku Direktur Riset Bright Institute. Halo, selamat sore Pak Andri. Selamat sore. Ya Pak Andri, ini tampaknya klaim Trump kembali backfired ini ya, menjadi bumerang lagi. Karena kesepakatan London yang diklaim sudah selesai ini justru nyatanya belum tuntas nih. Pemerintah China menolak memberikan izin ekspor tanah jarang khusus yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk militer Amerika Serikat. Nah, kira-kira benar nggak sih kalau Trump ini kembali terkecoh dengan strategi Xi Jinping? Ya, jadi sebenarnya apa yang ingin diumumkan Trump sama dengan yang negosiasi yang sedang berjalan atau sudah disepakati itu sangat bisa berbeda ya. Karena Trump memiliki kepentingan untuk mengumumkan apa yang diinginkan oleh konstituennya di trust sosial terutama ya. Sedangkan kalau yang sedang negosiasi berjalan itu masih jauh dari kata kesepakatan sebenarnya. Tentu eh, kepentingan Trump adalah meyakinkan baik tidak hanya kepada konstituennya namun juga kepada pelaku bisnis dalam negerinya bahwa kesepakatan ini sudah semakin dekat gitu kan ya. Walaupun justru kemarin itu setelah ada pengumuman ini kan ya dari Trump mengatakan bahwa eh, China getting 50%, no, we are getting 50%, China getting 10% gitu kan ya. Hmm. Itu kembali ke titik awal lagi gitu kan ya. Ke tarif yang hampir sama di Liberation Day-nya Trump yang di mana China dikenakan tarif 54% gitu kan. Kalau kemarin awal di Jenewa itu dikatakan kesepakatannya 30%, sekarang malah balik ke titik awal Liberation Day lagi gitu kan. Jadi justru sebenarnya eh, kesepakatan ini jauh dari kata selesai dan malah seperti kembali ke titik awal lagi seperti itu. Jadi agak berbeda memang apa yang ingin disampaikan Trump, apa yang sebelumnya ingin sampaikan Trump dengan apa yang sebenarnya terjadi di meja negosiasi saat ini. Jadi yang sebenarnya dianggap selesai ini justru kembali ke titik nol sebenarnya ya. Berarti tidak Betul. menghasilkan kesepakatan apapun sebenarnya dalam kesepakatan London ini yang diklaim Trump. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat kalau ini kan sekarang lagi panas-panasnya perang rudal antara Iran dan Israel. Ada nggak kemungkinan pembatasan ekspor tanah jarang ini sekarang menyasar ke arah sana begitu? Karena kan ini mulai Iran dan Israel ini saling menyasar kilang minyak nih. Ya. Kira-kira inikah salah satu penyebab kenapa China secara serius membatasi ekspor tanah jarang untuk militer Amerika Hmm. Serikat? Salah satunya Ya, mungkin? ya, jadi salah satu yang kita baca ya, kenapa pressure dari Amerika Serikat ini semakin bertambah dan mungkin kalau kita bisa bilang mulai desperate ataupun dikatakan mulai membabi buta dalam artian mereka juga mengajak negara lain untuk menekan China seperti mengajak Uni Eropa untuk menekan China, mencoba menekan Vietnam untuk menekan China. Karena kalau dari laporan Rand Corporation sendiri, Rand Hmm. Corporation itu lembaga peneliti atau think tank dari Amerika Serikat sendiri, yang mereka sendiri memprediksi bahwa apabila ekspor earth mineral ini, mineral tanah jarang ini tertahan sampai 90 hari saja, itu bisa menghentikan produksi industri pertahanan Amerika Serikat sampai 78% produksi mereka gitu ya. Jadi kalau melihat urgensi yang ada, ditambah dengan tentu kalau kita lihat ya, seluruh supply eh, pertahanan dari Israel itu tentu dari Amerika Serikat dan sekarang pun walaupun dari Amerika Serikat sendiri menyatakan tidak terikat gitu kan dengan serangan terhadap ke Iran oleh Israel tapi eh, da- baru saja kan kemarin Pete Hegseth atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka eh, men- mendorong gitu ya, mendorong pasukan pertahanan ataupun bantuan itu untuk menjaga aset-aset Amerika di Timur Tengah katakannya. Artinya dari keadaan ini memang sangat menekan gitu ya, bukan hanya untuk supply milik Israel, namun juga bagi seluruh eh, ba- basis-basis pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah dan itu mendorong dari segi produksi produksi pertahanan Amerika Serikat ini yang memberikan ketidakpastian apakah apabila sampai tertahan lebih dari 90 hari ini
seperti laporan dari Rand Corporation itu akan menghentikan produksinya sampai 78% seperti itu. Dan inilah yang membuat Amerika Serikat sendiri semakin merasa tertekan ya untuk bisa melepaskan batasan ekspor dari China ini. Walaupun dari China sendiri sebenarnya juga semakin sadar bahwa ini Amerika Serikat sendiri memang cukup desperate dalam hal rare earth mineral ini. Apakah ini berarti tandanya sebenarnya Trump memang sedang berada di tepi jurang begitu? Ya, bagi industri militer Amerika Serikat itu yang saat ini memang sangat merasa tertekan ya atas adanya kondisi saat ini ya. Kondisi eskalasi peperangan bukan konflik lagi ya kalau kita bilang di Timur Tengah itu sudah semakin menunjukkan eskalasi yang mungkin bisa sampai tahap tahap belum pernah kita lihat sebelumnya. Namun di satu sisi dari sisi produksi untuk industri pertahanan Amerika Serikat itu sangat tertekan seperti itu. Inilah yang kita melihatnya kalau dari Trump semakin semakin terlihat ganas gitu kan ya. Hmm. Bisa jadi semakin desperate pula yang kita baca di sana. Dan memang dari Trump sendiri kan ini ya mengumumkan adanya kesepakatan tentatif di gitu, disebutkan seperti itu tentang oke, setelah ini mahasiswa-mahasiswa dari China sudah boleh lagi masuk ke universitas-universitas di Amerika Serikat. Namun tentu itu belum cukup untuk membalikan eh, kartu Trumpnya China, kartu terbaiknya China yaitu rare earth mineral ini. Karena memang rare earth mineral ini tidak bisa disubstitusi oleh industri Amerika Serikat sendiri setidaknya 10 tahun ke depan itu kalau menurut dari laporan Rand Corporation juga. Memang ini kan awalnya Amerika Serikat dan China sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ingin terlibat atau tidak terlibat dalam perang antara Iran dan Israel. Tapi ini berbeda dengan pernyataan yang dilakukan oleh Donald Trump yang mengatakan justru belakangan ini bilang ada kemungkinan kalau Amerika Ya. Serikat bisa saja Hmm. akhirnya terlibat dalam perang tersebut. Ini kan agak semakin Ya, random begitu ya. Kalau awal ya, perang dagang ini awalnya dari perang tarif, kemudian betul, menjadi perebutan rantai pasok seperti itu. betul. Apakah nantinya ini bisa random sekali untuk menyasar ke perebutan penguasaan minyak ini antara Israel dan Iran? Karena kan masing-masing memiliki Hmm. kubu tersendiri. Apa resiko terburuknya ini? Ya. Iya, Iran itu mensuplai sekitar 20% minyak bagi China gitu kan ya. Jadi Hmm. mereka merupakan partner yang sangat penting bagi China yang tentu apabila kapasitas produksi Iran itu terkompromi oleh adanya perang ini, itu bisa mendorong China sendiri untuk juga mengintervensi gitu kan ya. Dalam artian keseimbangan antar perang ini. Dan sebenarnya yang yang tadinya perang tarif ini tidak seharusnya tidak terlalu memberikan apa ya, memberikan tekanan yang sangat besar seperti sekarang untuk industri pertahanan Amerika Serikat. Tindakan dari Israel sendiri yang sebenarnya kita baca itu melawan dari langkah negosiasi dari Amerika Serikat ya kalau kita bilang ya. Mereka kan Israel membunuh kepala negosiator antara negosiasi Amerika dengan Iran tentang tentang negosiasi nuklir ini. Dan Hmm. itu setelah kepala negosiasi dari Iran tersebut terbunuh, itu secara harfiah sudah menutup pintu negosiasi untuk bisa lebih lanjut lagi seperti itu. Dari Amerika sendiri kan mengatakan mereka sebenarnya sudah jelas eh, merasa ter terkeluarkan dari selangkah Israel tersebut untuk menghentikan negosiasi ini. Tapi mereka sendiri secara 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 tidak eksplisit ya tetap mendukung Israel dalam artian ketika Donald Trump kemarin ditanya apakah Amerika memiliki keter keterkaitan ataupun membantu dari segi serangan Israel ke Iran kemarin. Jawaban Donald Trump adalah saya tidak ingin mengomentari hal tersebut gitu kan. Jadi Hmm. itu berbeda nadanya dengan awal eh, eh, Mar-
Rubio kemarin ya, Menteri Luar Negeri Amerika kemarin sebelumnya setelah ada serangan Israel ke Iran tersebut mengatakan bahwa Amerika sama sekali tidak tidak terikat dengan serangan tersebut. Artinya memang dari Trump sendiri memiliki keterikatan tersebut. Ada harapan bahwa ketika Iran diserang dengan dengan serangan Israel kemarin, maka Iran akan semakin tertekan untuk menandatangani negosiasi nuklir tersebut. Namun yang kita lihat saat ini justru efeknya berkebalikan ya, yang mana Iran semakin menjauh dari meja negosiasi untuk bisa bersepakat dengan Amerika Serikat. Dan akhirnya ini semakin mempolarisasi ya kepentingan China sendiri dari yang tadinya kepentingan tarif ini akhirnya berujung kepada semakin semakin berseberangnya antara Amerika dengan China dalam hal negosiasi perang tarif ini seperti itu. Nah, apa dampak atau resiko terburuk yang akan terjadi khususnya terhadap ekonomi global kalau misalnya perang dagang ini justru makin meluas begitu? Ya, ini akhirnya kalau ke iya, kalau kemungkinan terburuknya kalau dalam perihal ekonomi saja gitu kan ya. Tentu kalau kemungkinan terburuknya dulu ekonomi jauh lebih berat dari ini, tapi kalau dari segi ekonomi yang kita lihat artinya akan semakin terbelah ya antara antara polarisasi kubu memilih antara pengaruh ikut dengan permintaan Amerika Serikat untuk mengisolasi China agar eh, agar keluar dari kemitraan dengan China seperti itu agar China semakin tertekan dan akhirnya menyerahkan konsesi dari segi perang dagang ini at- atau bisa jadi ya akhirnya semakin ini ya negara-negara tersebut semakin meninggalkan Amerika Serikat juga yang akhirnya dari segi kalau kita lihat ya dari segi misalnya dari segi harga harga minyak itu akan jauh lebih meningkat daripada sekarang. Kemarin itu kita melihat harga minyak dunia itu sudah jauh meningkat ya signifikan. Namun setelah ada ini kan karena Iran sangat signifikan suplainya baik tidak hanya kepada China namun juga ke seluruh harga suplai dunia dan akhirnya kemudian kita bisa melihat bahwa perdagangan global itu mungkin akan berada pada era baru yang mana eh, kalau dampaknya ke Indonesia sendiri itu sudah bisa di tahap yang mungkin sulit di di apa ya sulit bisa ditangani oleh perdagangan domestik ekonomi Indonesia seperti itu. Berarti artinya proyeksi Bank Dunia bahwa keruntuhan ekonomi global akan terjadi dalam waktu dekat. Ini serius nyata begitu ya, Pak Indra? Jadi keruntuhan ekonomi itu sebenarnya kalau kita lihat ya, memang kita tidak bisa menghitung ataupun memprediksi skalanya seperti apa gitu kan ya. Kalau misalnya keruntuhan ekonomi ketika COVID kemarin itu bisa dikatakan keruntuhan ekonomi, apakah nanti ke depannya bisa jauh lebih sulit lagi dalam artian perdagangan kita menjadi seperti jauh sebelum ada globalisasi seperti itu ya. Jadi perdagangan yang sangat terproteksionis di masing-masing negara, mungkin seperti di abad 17 gitu ya. Sehingga tentu bagaimana ekonomi bisa berjalan itu akhirnya tersendat gitu kan ya. Kita kalau di Indonesia sendiri misalnya kita supply-supply kita membeli supply-supply yang berasal dari luar negeri kan hampir tidak bisa kita penuhi dalam dalam negeri semua gitu kan ya. Baik itu dari energi, pangan ataupun juga seluruh seluruh bahan baku usaha yang itu sangat tergantung oleh supply chain global. Jadi kalau supply chain global terdampak ini, maka eh, apa ya, tekanan terhadap ke kolapsnya sistem perekonomian tersebut hanya akan mendorong pada kondisi yang di luar dari kondisi ekonomi, yaitu kondisi di mana posisi geopolitik kita harus berada di satu titik di mana kita harus secara aktif berada kalau dalam kemungkinan terburuknya ikut aktif dalam perang antara dua dua negara raksasa tersebut seperti itu. Kalau kita melihat nih diam-diam ini kan ternyata tampaknya
China ini tertusuk dari belakang oleh Uni Eropa ini yang terbaru ya. Dalam pertemuan Ya, KTT G7 sendiri, ya, ternyata Presiden Komisi Eropa malah setuju dengan pernyataan Trump kalau China ini adalah biang masalah, khususnya terkait pembatasan ekspor tanah jarang. Dan hmm, kini G7 sendiri sedang merampungkan langkah-langkah strategis yang untuk mengurangi ketergantungan pada China. Bahkan sejatinya yang seharusnya ada dialog ekonomi dan perdagangan antara China dan Uni Eropa sengaja dibatalkan seperti itu. Kira-kira analisis Anda seperti apa nih terkait hal ya. ini? Jadi mulai awal April kemarin ya kalau tidak salah, Wall Street Journal kemarin itu sudah memberitakan yang melaporkan bahwa salah satu strategi Amerika Serikat adalah mengajak negara-negara lain untuk mengisolasi China agar negara-negara yang bekerja sama dengan Amerika tersebut diampuni tarifnya, Hmm. seperti kalau kita lihat ini Uni Eropa, Vietnam terutama yang sangat didorong untuk mengisolasi China, sehingga dari sana negara-negara ini akan tidak perlu memberi konsesi lain untuk bisa menurunkan tarif mereka gitu kan ya. Jadi ini yang bisa kita baca mungkin setelah Uni Eropa memberikan pernyataan tersebut. Dan memang kalau kalau kita lihat sekarang ya, eh, antara kepentingan industri Amerika Serikat dengan industri di Eropa, terutama industri otomotif dan industri pertahanan, mereka bisa dibilang ya berada dalam satu putaran modal yang sama gitu kan ya. Memiliki kalau kita bilang investor-investor yang serupa ataupun juga eh, ya institutional investor dan juga para pemilik modal, pemilik saham yang kurang lebih sama-sama bersinggungan seperti itu. Jadi kita bisa melihat memang pada akhirnya ketika disuruh memihak, Uni Eropa akan memihak terhadap Amerika Serikat gitu kan, dalam artian ketika disuruh mengecam salah satu pihak maka Eropa akan mengecam China seperti itu. Dan memang kalau dari industri domestiknya Eropa ya, misalkan di Jerman tentang industri otomotifnya dan juga di Prancis tentang industri aviasinya, mereka juga tertekan terhadap batasan ataupun keterbatasan keterbatasan supply chain dari eh, mineral tanah jarang ini, karena mereka industri-industri Amerika ini juga banyak bersinggungan supply-nya dari hasil-hasil mineral tanah jarang yang diproses di Amerika seperti itu. Maksudnya bukan proses refinerinya tapi hasil manufakturnya seperti itu. Yang itu dijual ke Eropa, dijual ke Jerman, Prancis, dan akhirnya mereka sendiri memiliki jauh lebih mudah untuk mengecam China daripada mengecam Amerika seperti itu. Nah, gempuran terhadap China kan kalau kita lihat ini sebenarnya makin menjadi ya. Selain Uni Hmm. Eropa, juga sekarang giliran Taiwan nih yang resmi memasukkan dua raksasa teknologi China, Huawei dan SMIC dalam daftar hitam ekspor. Trump juga sebelumnya juga sudah memasukkan daftar hitam ekspornya juga dan kini mendesak Vietnam untuk melepaskan penggunaan teknologi China. Ya. Nah, ini kan ramai-ramai pemblokiran terhadap teknologi China nih. Sebenarnya siapa sih yang paling diuntungkan dan paling dirugikan atas pemblokiran ini? Sebenarnya kalau kesepakatannya ke depannya semakin dibiarkan seperti ini, maka yang semakin tertekan ya industri-industri yang memblokir tersebut ya. Pada akhirnya kan pemblokiran ataupun pembatasan ekonomi itu sama-sama merugikan. Tapi siapa yang sebenarnya paling dirugikan? Kita lihat memang ternyata mineral tanah jarang ini sangat panjang gitu kan ya. Hasil ke ujungnya itu, ke ujung industrinya. Tidak hanya ke industri pertahanan, tapi juga industri manufaktur dan juga industri teknologi yang ada di Eropa dan Taiwan dan Vietnam gitu. Nah, inilah yang kalau kita lihat sebenarnya tekanan tersebut ya bukan berasal dari keinginan Taiwan atau Vietnam sendiri. Tentu ini permintaan dari Amerika Serikat gitu kan, agar seperti laporan Wall Street Journal kemarin, supaya mereka juga diampuni tarifnya seperti itu. Tapi tentu kalau dibiarkan ya yang akan eh, paling dirugikan ya industri-industri yang sebenarnya selama ini menerima menerima mineral tanah jarang tersebut, terutama sekali dari Amerika Serikat gitu kan ya, yang mereka bahkan ketika
mereka membangun industri tanah jarang sendiri, industri mineral tanah jarang sendiri, mineral tersebut kan dikirim ke China untuk dirafinasi dan dimurnikan di sana kan ya. Jadi kondisi eh, keterikatan saat ini dari kita lihat memang tidak bisa dipungkiri Amerika Serikat jauh lebih terikat atau jauh lebih Hmm. tergantung terhadap eh, baik itu rafinasi dan juga sumber 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 tambang rare earth mineral dari China dibandingkan China sendiri yang harus menjual rare earth mineral tersebut ke 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 negara-negara Barat seperti itu. Karena rare earth mineral sendiri kan andaikan China tidak bisa menjual sama sekali, ekonominya masih sangat banyak diversifikasi untuk bisa berlanjut gitu kan ya. Sedangkan kalau untuk industri-industri andalannya Amerika Serikat, baik itu pertahanan maupun bahkan juga yang dibatasi ekspornya ke China gitu kan, semikonduktor, kimia dan juga eh, berbagai mesin itu sendiri sebenarnya yang ditahan ekspornya itu banyak barang-barang tersebut yang memiliki bahan baku rare earth mineral yang dari China itu juga gitu kan ya. Jadi dampaknya itu akan jauh lebih berat bagi negara-negara Eropa dan Amerika untuk mempertahankan kondisi seperti ini. Ya, saling ketergantungan ini yang membuat banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya justru menjadi bumerang sebenarnya begitu ya. Nah, Betul. ini kan kalau kita melihat sebenarnya meskipun perang dagang, tapi yang terus membebani manufaktur dan ekspor per Mei 2025, namun penjualan retail di China ini justru meningkat. Sebenarnya apa sih yang bikin ekonomi China bisa bertahan dari badai tarif Amerika Serikat ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang China ini jauh lebih siap ya dibandingkan tarif Trump 1.0 dikatakan ketika eh, masa presidensi Trump di periode pertama Trump yang memang di sana damage-nya kepada ekonomi Cina jauh lebih berat gitu kan ya. Tapi kita lihat memang saat ini China jauh lebih siap gitu kan dan setelah eh, perang perang tarif Trump 1.0 kemarin China sendiri jauh lebih bisa mendiversifikasi industrinya dan juga terutama mereka mendorong konsumsi dalam negeri sendiri gitu ya. Jadi mereka jauh lebih tidak terikat dengan konsumsi luar negeri atau permintaan dari luar negeri, tapi mereka mendorong daya beli masyarakat di dalam negeri sehingga ketika ekspor itu tertahan akibat adanya perang dagang, pasar domestik mereka jauh bisa diandalkan untuk mempertahankan perekonomian China seperti itu. Dan itulah yang mungkin kalau Indonesia bisa memperhatikannya di sana ya. Kita sangat Indonesia sangat tertekan dengan adanya perang tarif ini. Kita harus sampai memohon-mohon gitu ya dengan Hmm. Amerika supaya tarif ini dihilangkan karena daya beli masyarakat dalam negeri kita sangat lemah gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan daya beli masyarakat dalam negeri, sedangkan China itu kita lihat memang strateginya semenjak Trump 1.0 kemarin adalah mendorong daya beli masyarakat domestik seperti itu. Nah, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa diambil dalam strategi China ini? Kalau kita lihat kan sebenarnya stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah China ini berhasil ya untuk memproteksi dalam negerinya. Sementara laporan APBN di akhir Mei 2025 ini terbaru mencatatkan Ya, defisit 21 triliun. ya. Meskipun Menkyu sendiri menyatakan defisit ini hanya 0,09% dari PDB. Tapi kira-kira bagaimana nih analisisnya Pak Andri? Ya, jadi defisit itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan kalau kita bandingkan dengan kondisinya tahun kemarin ya, karena kan ini kan baru kemarin itu laporannya per Mei gitu kan ya. Hmm. Itu kalau kita bandingkan tahun-tahun kemarin, ini defisit yang semakin cepat gitu kan ya, karena kebutuhan-kebutuhan program-program quick win-nya Pak Prabowo mungkin seperti makan bergizi gratis yang kalau kemarin itu sebelum adanya penambahan anggaran 71 triliun ini kan hanya sampai Juni saja gitu kan anggaran makan bergizi gratis dan itu ditambah 100 triliun dan akhirnya dengan banyaknya program-program lain seperti Koperasi Merah Putih dan lain-lain akhirnya ini membatasi ruang fiskal kita untuk bisa memberikan dorongan yang kepada demand side gitu kan ya untuk memperbaiki daya beli masyarakat. Perbaikan daya beli masyarakat menggunakan stimulus-stimulus yang dikatakan seperti penurunan
harga listrik atau penurunan harga listrik, terus juga sekarang dengan subsidi upah itu justru lebih banyak ke supply side-nya gitu kan ya, Hmm. untuk untuk bisa mendorong dari segi perusahaannya yang ingin di dari segi perusahaan-perusahaan mana yang ingin diselamatkan, usaha-usaha mana gitu kan ya, daripada daya beli masyarakat secara langsung, yaitu tingkat penerimaan masyarakat ataupun kita bilang tingkat pendapatan masyarakat, seberapa banyak pekerjaan formal yang bisa diberikan. Dan inilah yang mungkin sangat berbeda dengan strategi China ketika setelah perang dagang kemarin, perang dagang Trump 1.0 pada 4 tahun yang lalu. eh, China lebih mencoba agar tidak jauh lebih bisa mengandalkan. Halo Pak Andri, Yang Anda kita lihat bisa sekarang mendengar ya, suara saya? ketika harga ekspor nikel itu Iya, Pak Andri, maaf tadi sedikit ketika harga terputus. ya sudah Boleh diulang tadi sedikit? terpotong ya. Oke, Iya. baik. Oh ya, baik. Ya, jadi itu yang sangat berbeda ya kalau kita lihat strateginya dengan China dengan Indonesia. Jadi ketika China eh, coba mempertahankan daya beli masyarakat mereka sehingga bisa mengandalkan permintaan domestik ketika ada gangguan di perdagangan global. Indonesia kan sangat terganggu ketika ada goncangan global gitu kan. Seperti terutama ketika harga komoditas ekspor kita turun, yang seperti itu kan yang selalu jadi alasan oleh ketika ketika Kementerian Keuangan kemarin menyatakan apa PNBP kita turun itu kan, pendapat kita turun oleh karena ekspor komoditas yang turun, yaitu dari nikel, dari batu bara yang turun signifikan dibandingkan masa-masa 2022 gitu kan ya. Itu kan sebenarnya sulit, selalu mengandalkan harga harga ketika harga komoditasnya semudah itu hancurnya gitu kan ya, kalau kita bilang dengan kondisi kondisi daya beli masyarakat sekarang itu kan, itu yang kita harus pelajari juga. Baik, terima kasih Pak Andri untuk waktu dan Baik, analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu. baik, sehat dan sukses selalu juga. Terima kasih.